Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib mushola al-istiqomah Komplek TNI AD Bekang RT 06 Cibarusah Jaya. Yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia paduka alam baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta. Sekaligus kita bermunajat, bertawassul kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dengan kesehatan yang barokah, baik zahir maupun batin, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti dalam akhirat. Dan yang sedang sakit kita doakan semoga lekas disembuhkan dari sakitnya. Yang meninggal dunia kita doakan semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima imannya, Islamnya, ihsannya, amal solehnya, amal kebaikannya, dan mudah-mudahan alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman daripada taman-taman surga. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah.
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعسكر الظالمين للظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah memasuki malam tanggal berapa ini di bulan Rabiul Awal. Kemarin tanggal 1-nya hari Jumat. Jumat 8. Tanggal 11 ya. Jumat 8. Sabtu, Ahad, Senin. 8 tambah 3 ya 11. Berarti sekarang udah memasuki malam 12 ya. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 18 Oktober tahun 2021 Masehi. Dengan tidak terasa kita sudah sampai di bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu berlalu begitu cepat. Seandainya kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, maka tentu di alam akhirat nanti kita akan termasuk minal khasirin, akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Minal hasirin, akan termasuk dari golongan orang-orang yang menyesal. Minal halikin, akan termasuk dari golongan orang-orang yang celaka. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia, seluruh, tidak ada pengecualian. Innal insana, itu alnya alil istighraq yang mentakdirkan lafaz kullun yang mengandung arti seluruh manusia. Innal insana, seluruh manusia, lafi khusrin. Pi itu huruf JR kemasukan lam, lamnya lam taukid. Jadi lafi benar-benar berada, bukan berada saja, tapi benar-benar berada. Jadi sungguh berada di dalam kerugian. Jadi kata Allah dalam ayat ini, seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini benar-benar berada di dalam kerugian. Namun berikutnya terdapat
harful istisna, huruf pengecualian, yaitu illa. Nah, yang dikecualikan namanya mustasna. Jadi ada beberapa golongan yang oleh Allah dikecualikan. Artinya mereka tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang pertama, yang tidak akan merugi atau yang dikecualikan, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam ayat ini Allah menegaskan amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Artinya enggak cukup beriman saja tanpa beramal soleh. Karena keimanan kita kepada Allah harus dibuktikan dengan beramal soleh, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan dengan menjauhi perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai oleh Allah. Jadi nggak cukup kita beriman saja tanpa beramal soleh. Karena iman kalau tidak diiringi dengan amal soleh, maka boleh jadi imannya tidak sempurna, bahkan dikhawatirkan nanti keimanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada bukti keimanannya. Dan orang yang beriman saja tanpa beramal soleh itu tidak sesuai dengan definisi iman yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan iman itu diikrarkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dan direalisasikan dengan seluruh anggota badan, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang disebut iman. Kalau hanya percaya saja tanpa beramal soleh, tanpa mau mengerjakan perintah-perintah Allah, itu artinya keimanannya tidak ada bukti. Keimanan yang tanpa bukti boleh jadi nanti imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun 1000 kali, 1 juta kali kita ngaku beriman, tapi kalau keimanan kita tidak dibuktikan dengan bertakwa kepada Allah, boleh jadi imannya bohong. Makanya kata Nabi dalam hadis, al-iman uryan walibasu taqwa. Iman itu telanjang. Iman itu telanjang. Al-iman uryan. Iman itu telanjang. Walibasu taqwa. Pakaian iman adalah takwa. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu pengertian takwa secara global, secara universal. Artinya orang yang beriman harus bertakwa. Beriman tanpa bertakwa, maka keimanannya ditolak. Demikian pula bertakwa tanpa didasari iman, maka ketakwaannya ditolak. Jadi antara iman dan takwa jangan dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Harus sejalan. Beriman ya harus bertakwa, bertakwa ya harus beriman. Iman tanpa takwa nggak sempurna imannya. Bagaikan orang telanjang tanpa pakaian. Bapak badannya seterek, jangkung badak, hidung mancung, mata belok, wah badan mulus, ke pasar telanjang. Gimana? Sempurna enggak? Jangankan sempurna, malah orang bilang orang gila itu. Nah, supaya sempurna, maka kita pakai pakaian. Pakaian iman itu takwa. Supaya keimanan kita sempurna, maka hiasi keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Dalam ayat ini jelas Allah memanggil orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka siapapun yang di hatinya masih ada iman, siapapun yang menyatakan dirinya sebagai orang beriman, harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman. Ketika mengaku dirinya beriman, tapi dirinya tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Masih adakah iman di hatinya? Dalam ayat ini Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Seluruh orang-orang beriman, laki perempuan, semuanya dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Lalu setelah Allah memanggil mereka, Allah perintahkan kepada mereka, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi enggak cukup beriman saja tanpa bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, kata Allah. Takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah, bukan takwa botak di bawah. Kan takwa kan singkatan. Ya, kalau kata orang bercanda, kepanjangannya botak di bawah. Takwa disingkatnya. Ada lagi takwa kepanjangannya takut sama bini yang tua. Takwa itu dari wako, fi'il madinya wako, kata kerjanya wako ya pikoyatan, wa maukon bahwa wakin wajaka maukun ki lataki maukon. Takwa itu mengandung arti secara bahasa takut. Jadi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar di dalam hatinya mempunyai rasa takut yang sangat kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah, maka dia buktikan rasa takutnya kepada Allah. Dia manifestasikan, dia implementasikan, dia realisasikan, dia aplikasikan rasa takutnya kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Dia enggak berani meninggalkan perintah Allah. Dengan menjauhi larangan Allah, dia enggak berani melanggar larangan Allah. Itulah orang bertakwa. Kalau ada orang masih berani merubah hukum Allah, itu bukan orang bertakwa, orang bertakol itu. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu orang berani kepada Allah, merubah hukum Allah. Itu bukan orang bertakwa. Walaupun dia detailnya profesor, doktor, kiai, haji, walaupun pesantrennya udah kemana-mana, udah ke luar negeri, walaupun jubahnya panjang, udengnya segede ban Vespa, walaupun bannya panjang sampai menyapu jalan, kalau dia berani merubah hukum Allah, nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya. Dia lebih hina daripada binatang. Dia musuhnya Allah kalau berani merubah hukum Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Jangan sekali-kali kalian melalaikan perintah-perintah Allah, dan jangan sekali-kali kalian melanggar larangan-larangan Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Di ujung ayat Allah melarang kepada orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini kata Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Saking sayangnya Allah kepada kita, supaya kita selamat dari azab api neraka di akhirat, Allah berpesan kepada kita, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu artinya apa? Kalau menurut dalam kaidah usul fikih,
An-nahyu li syai'in amrun amdidihi. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari yang sebaliknya. Maksudnya kalau dalam ayat ini Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan Islam, itu maksudnya Allah memerintahkan kepada kita agar kita sebagai orang-orang yang beriman menjaga keimanan kita supaya tidak lenyap, tidak lepas dari badan kita. Dengan apa menjaga keimanan kita? Dengan bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, keimanan kita akan terjaga sampai terbawa mati. Tapi dengan tidak bertakwa kepada Allah, dengan banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, dengan banyak melanggar larangan Allah, itu membuat iman kita rusak. Akhirnya manakala mati, kita mati dalam keadaan sudah tidak beriman lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira bisa dipahami?